Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan yang Allah berikan, rasa aman yang Allah karuniakan, dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadits Qudsi, dan kita telah sampai di hadis yang ke-49. Dan alhamdulillah, penulisan syarah hadits qudsi yang jilid 5 sudah selesai. Ada sekitar 125 halaman syarah dari 10 hadis di jilid yang kelima. Dan artinya kita sudah belajar secara tidak langsung mempelajari setebal 125 halaman. Dan kita sekarang berada di satu hadis sebelum terakhir, yaitu hadis tentang mengingkari kemungkaran, hadis yang ke-49. Hadis yang mulia ini, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Maka sebelum kita pelajari hadisnya, sepertinya kita perlu mengenal siapa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat perawi hadis yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid bin Tha'labah bin Ubaid bin Al-Abjar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi nama aslinya Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini masyhur dengan kunyahnya. Hampir-hampir kita tidak mengenal nama aslinya, tapi yang masyhur di kitab-kitab hadis adalah nama Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana nama-nama kunyah yang masyhur yang lainnya, diantaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat-sahabat yang lain. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sudah masuk Islam sebelum balik. Jadi sejak anak-anak beliau sudah mengenal hidayah Islam dan belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mereka mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan karena sejak kecil mereka telah mengenal agama Islam. Jadi sungguh sebuah kenikmatan ketika dari kecil dia sudah tumbuh di lingkungan kebaikan, di lingkungan Islami, sehingga lebih mapan keberagamaannya. Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan di tahun 6 Hijriah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat umrah di bulan Dzulqa'dah dan tertahan di Hudaybiyah. Kemudian Utsman diutus sebagai duta untuk menyampaikan tujuan beliau ke Mekah, dan tersebar info bahwa Utsman dibunuh di Makkah. Maka Nabi SAW bersama 1.400 orang sahabatnya melakukan Bai'atur Ridwan, yaitu baiat di bawah pohon Samurah. Berbaiat agar mereka tidak boleh pulang ke Madinah kecuali setelah menuntut balas kematian Utsman. Dan sahabat-sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan tidak akan masuk ke dalam neraka.
Jadi semua dijamin masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ketika perang Uhud tahun 3 Hijriah ya. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud setahun setelahnya tahun 3 Hijriah. Abu Sa'id Al-Khudri tidak diizinkan ikut perang karena masih kecil, masih anak-anak. Karena yang boleh ikut perang itu adalah yang sudah balik. Yang sudah balik. Jadi anak-anak yang kecil tidak boleh dilibatkan berperang. Maka beliau tidak bisa ikut, tetapi bapaknya Malik bin Sinan itu wafat di medan Uhud. Kita tahu ya, di kejadian Uhud sekitar 60-70 orang sahabat meninggal dunia karena terkena serangan balik dari strateginya Khalid bin Walid Saifullah yang waktu itu masih berada di dalam kekufuran. Jadi banyak sahabat yang terbunuh. Nah, salah satunya adalah bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Malik bin Sinan. Perang perdana yang diikuti oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah perang Khandaq. Waktu itu beliau sudah balik ya, karena perang Khandaq ini membutuhkan banyak tentara. Negara atau wilayah kecil Madinah digempur dengan kekuatan koalisi. Jadi orang-orang Mekah mengumpulkan semua kabilah-kabilah yang bersekutu dan mereka bersama-sama menggempur jantung kota Madinah. Dengan harapan kejadian perang Khandaq itu menyelesaikan semua cerita Islam. Sehingga waktu itu direkrutlah banyak serdadu, tentara, anak-anak kecil yang sudah dirasa sudah bisa untuk berperang, mereka pun ikut berjaga-jaga di Khandaq di depan parit. Nah, salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ketika dibuka pendaftaran menjadi serdadu perang, bukan anak-anak malah lari, maka mereka berlomba-lomba mendaftarkan diri. Bahkan ada seorang sahabat yang temannya itu keterima jadi tentara, dia nggak diterima. Maka dia kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa dia bisa ikut? Aku nggak bisa ikut. Kemudian dia tunjukkan keahliannya untuk berkelahi. Kemudian disuruh bertanding oleh Nabi, dia menang. Kemudian dia diikutkan dalam perang Khandaq. Nah, termasuk di antara yang ikut adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan setelah itu beliau ikut 12 peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri adalah seorang mufti di Madinah. Beliau tinggal di Madinah, beliau mufti di sana. Dan di antara sahabat yang juga meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, dan anak beliau Abdurrahman, serta istri beliau Zainab binti Ka'ab, kemudian Atha bin Yasar, dan selain mereka ada banyak sekali sahabat dan juga tabi'in yang mengambil ilmu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wafat di usia di tahun 74 Hijriah di hari Jumat, dan jenazahnya dimakamkan di pemakaman di Madinah. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa barang siapa yang wafat di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia diselamatkan dari fitnah kubur. Itu yang meninggal di malam atau hari Jumat. Dan ada keutamaan lagi seorang yang dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Karena kita tahu seluruh makam di muka bumi ini tidak ada keutamaan satu dengan yang lainnya, sampai pun pemakaman yang ada di Mekah, kecuali hanya satu pemakaman saja, yaitu pemakaman Baqi. Karena Nabi pernah mendoakan, Allahumma ghfir li ahlil baqi'il gharqat. Ya Allah, ampunilah dosa semua orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Salah satu yang dimakamkan adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang banyak menghafalkan hadis karena sejak kecil beliau belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Total hadis yang diriwayatkan adalah 1170 hadis, yang di dalam Sahih Bukhari ada 16 hadis dan di dalam Sahih Muslim ada 52 hadis. Ini sebagaimana disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala karya Al-Hafidh, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ketika menyebutkan tarjamah tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Dari jumlah 1170 itu salah satunya hadis ini. Hadis yang akan kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baik, kita bacakan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tahu bahwa di dalam tahammul penerimaan hadis yang tertinggi ketika menggunakan sighah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Abu Sa'id Al-Khudri menggunakan sighah ini. Kata beliau, "Innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yas'alul 'abda, benar-benar bertanya kepada seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yaqula, sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang itu, ma mana'aka idza ra'aital munkara an tunkirahu. Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang itu, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat kemungkaran dulu waktu di dunia tapi engkau tidak mengingkarinya? Apa yang menjadikanmu tidak melakukan pengingkaran kepada sebuah kemungkaran? Fa idza laqanallahu 'abdan hujjatahu, setelah Allah Subhanahu wa taala membisikkan, memberikan hujah kepada hamba, kan hamba ini ditanya, tapi jawabannya sudah dibisikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka hamba ini mengatakan, ya Rabbi rajautuka wa fariktu minan nas. Wahai Rabbku, aku berharap kepadamu, wa fariktu minan nas, tapi aku takut kepada manusia. Jadi dia mengatakan kenapa dia tidak mengingkari kemungkaran, karena takut dengan manusia. Hadis yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya nomor 4017. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3244. Dari hadis yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 3 pelajaran yang sangat berharga sekali. Hadisnya ringkas tapi pelajarannya padat ya. Faidah yang pertama, pelajaran yang pertama, manusia akan ditanya pada hari kiamat. Manusia akan ditanya pada hari kiamat. Pelajaran yang pertama ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah terambil dari bagian awal hadis, innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yas'alu, ada lam taukidnya di sana, benar-benar bertanya al-'abda kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau kita kumpulkan nas-nas dalil baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaan pada hari kiamat terbagi menjadi 2. Jenis pertanyaan pada hari kiamat akan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah as-su'alul manfi, pertanyaan yang dinafikan, yang ditiadakan pada hari kiamat. Dan yang kedua adalah as-su'alul muthbat, pertanyaan yang ditetapkan. Ada 2 jenis pertanyaan. Ada pertanyaan yang ditiadakan pada hari kiamat, dan ada pertanyaan yang ditetapkan pada hari kiamat. Di antara contoh pertanyaan yang ditiadakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman di ayat yang ke-39. Allah menyatakan di sana, fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu la yus'alu, tidak ditanya, an dzambi, tentang dosanya, siapa? Insu walajan, manusia maupun jin. Jadi ini adalah contoh dalil yang menyatakan la yus'al, tidak ada pertanyaan. Jadi manusia dan jin, kalau kita melihat hadis ini atau ayat ini, tidak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ini dalil dalam Al-Qur'anul Karim yang sangat tegas, yang menyebutkan soal an-manfi, yang ditiadakan. Pertanyaan yang ditiadakan dalam ayat ini maksudnya adalah pertanyaan yang bersifat mencari tahu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu mencari tahu tentang dosa-dosa manusia dan dosa-dosa jin.
Jadi nggak perlu tanya kamu dulu kesalahannya apa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah tahu semuanya. Bahkan pengetahuan Allah meliputi seluruh makhluknya. Bahkan apa yang dilakukan oleh manusia, yang lahir, yang batin, yang nampak, yang samar, semuanya tertulis di kitab catatan amalan mereka. Sehingga tidak perlu lagi tanya. Al-su'alul manfi, pertanyaan yang ditiadakan, artinya pertanyaan untuk mencari tahu yang tidak tahu. Itu nggak perlu. Karena Allah Maha tahu. Sehingga la yus'alu an dambihi la yus'alu an dambi insu wala jan. Tidak perlu ditanya pada hari itu dosa-dosa jin dan manusia. Karena pada hari kiamat juga manusia akan dikenali dengan tanda-tanda yang ada pada dirinya. Kalau orang itu pelaku kebaikan, maka wajahnya akan dibuat putih bersinar. Kalau dia pelaku dosa dan kemaksiatan, maka dia akan dijadikan wajahnya hitam dan matanya biru. Sebagaimana disebutkan, yu'raful mujrimuna bisimahum, dikenali orang-orang mujrim, orang-orang pelaku dosa, bisimahum, dari tanda yang ada di wajah mereka. Fayauma idzin fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, kemudian mereka dipegang nasiyah, ubun-ubunnya, wal aqdam. Jadi ubun-ubun dipegang sama kakinya, ditekuk, dilempar ke neraka. Apa yang dimaksud dengan dikenali tanda di wajah mereka, yu'raful mujrimuna bisimahum, maksudnya adalah para pelaku dosa akan dikenali dengan hitamnya wajah-wajah mereka dan birunya mata mereka. Jadi kalau ada orang pada hari kiamat kok wajahnya hitam, matanya biru, nggak usah cerita sudah. Ini pasti dulu pelaku maksiat. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriyah. Ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, yang yu'raful mujrimuna bisimahum, dikenali pelaku dosa dengan tanda di wajah mereka, kata Hasan Al-Basri, bisawadil wujuh wa zarakil a'yun. Mereka dikenal dengan sawat, dengan hitamnya wajah-wajah mereka, wazarakil ayun, dan birunya mata-mata mereka. Pernyataan Hasan Al-Basri ini bukan tanpa dalil. Kita tahu ya, Hasan Al-Basri ulama yang sangat luar biasa. Dalam beberapa kesempatan, jadi beliau seorang tokoh besar di zamannya, dan sering dalam beberapa event beliau didatangi oleh orang-orang yang bermasalah. Jadi setelah beliau muhadharah, setelah kajian, ada orang dengan berbagai masalahnya. Ada yang masalahnya itu kebunnya kering, minta ijazah doa. Ada yang nggak punya keturunan. Ada yang macam-macam. Dan semua rata-rata jawaban Hasan Al-Basri itu pakai dalil. Sampai suatu ketika kata salah seorang ulama yang disebutkan dalam kitab, ditanya 4 pertanyaan, jawabannya cuma istighfar, 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 istighfar. Apa nggak ada doa lain gitu? Ini doa khusus bagi yang nggak punya anak. Ini doa khusus bagi yang lagi butuh duit. Ini doa khusus bagi yang lagi ladangnya hancur. Pikirannya begitu ya. Jadi tiap ini punya doa-doa spesifik. Kok semuanya istighfar? Kata beliau, aku menjawab seperti ini bukan berdasarkan pendapatku, tapi aku sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Nuh itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Itu semua mencakup masalah 4 orang tadi itu. Dalam pembahasan kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari mana Hasan Al-Basri menyimpulkan bahwa pelaku dosa itu dikenali dari wajah yang hitam dan mata yang biru? Dari Quran. Mana dalilnya? Salah satunya di surat Az-Zumar pada ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, wujuhuhum muswaddah, wajah mereka hitam, alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin, bukankah neraka jahanam adalah tempat kembali bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ini dalil pelaku dosa itu wajahnya hitam. Kemudian dalil mana mata jadi biru?
adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-suri," pada hari ditiupkannya sangkakala, "wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa," dan pada hari itu dikumpulkan orang-orang mujrim, para pelaku dosa, zurqan, dan wajah mereka biru muram. Jadi semua pakai dalil. Jadi Hasan Al-Basri menyimpulkan bahwa tanda itu dikenali dari wajah yang hitam dan mata yang biru. Adapun dalil bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan wajahnya putih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyatu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari putihnya wajah-wajah dan hitamnya wajah-wajah. Bahkan ada orang yang wajahnya bersinar seperti sekali, dan itu menunjukkan dia adalah orang yang baik. Kembali lagi dalam permasalahan kita bahwa pertanyaan yang ditiadakan atau dinafikan adalah pertanyaan untuk tahu apakah dia pelaku dosa atau tidak. Ini pertanyaan yang tidak perlu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan para penghuni mahsyar sudah tahu dia pelaku dosa atau tidak. Yang kedua adalah as-su'alul mutsbat, adalah pertanyaan yang ditetapkan. Apa maksudnya? Yaitu pertanyaan yang bersifat konfirmasi atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia, agar jangan sampai seorang merasa dia masuk ke dalam neraka itu karena kezaliman. Jangan sampai. Ada sebuah analogi sederhana para jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk memahami as-su'alul mutsbat ini. Misalnya dalam sebuah persidangan, setelah hakim mendengarkan dari berbagai pihak ya, dari penuntut umum, dari ini, maka hakim akan memastikan sebelum memvonis dia dihukum apa begitu ya, berapa lama, dia akan tanya, "Bukankah engkau melakukan ini hari itu?" Ya, Pak Hakim, dan sebagainya, ditanya. Pertanyaan ini bukan berarti hakim tidak tahu, supaya dia sadar nanti kalau kita sebutkan vonisnya adalah itu, dia paham bahwa memang dia bersalah. Jadi jangan sampai dia berpikir, "Loh, aku nggak punya, ngapain kok dijebloskan ke hukuman ini?" Itu dalam konteks dunia ya. Nah, pada hari kiamat jangan sampai ada orang yang merasa dia dimasukkan ke dalam neraka itu karena kezaliman. Dan ini tidak mungkin. Dia harus ditunjukkan dulu dosa-dosanya sehingga dia tahu dia salah dan memang tempatnya layak di neraka. Pertanyaan ini, engkau melakukan ini, engkau melakukan itu, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi untuk konfirmasi dan untuk menunjukkan bahwa kalau engkau dijebloskan dalam neraka memang sudah layak. Jadi itu adalah as-su'alul mutsbat. Di antara dalil pertanyaan yang ditetapkan adalah firman Allah dalam surat Al-Hijr, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Maka demi Rabbmu, sungguh kami akan menanyai mereka. Ada lam taukidnya, dalam dan nun taukid bahkan. La nas'alanna. Jadi lam ada nun. Jadi kalau diterjemahkan, sungguh benar-benar kami akan menanyai hum mereka, ajma'in semuanya. Apa yang ditanyakan? Amma kanu ya'malun, apa yang telah mereka lakukan. Pertanyaan ini, apa yang kau lakukan ketika di dunia, apa yang kau lakukan ketika ini dan itu, bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi ingin konfirmasi sehingga ujungnya memang engkau layak dimasukkan ke dalam neraka. Waliyatubillah. Bisa dipahami para jamaah ya. Jadi ketika ada dalil yang menyebutkan la yus'al, ada yang mengatakan la yas'alanna, ini yang menyatakan tidak ditanya, ini mengatakan ditanya, ini tidak bertentangan ayat ini, tapi didudukkan dalam posisinya. Ada as-su'alul manfi dan ada as-su'alul mutsbat. Dan tidak bisa seperti ini kecuali orang yang memang benar-benar mendalami Al-Quran, sehingga tidak ada satu ayat pun yang bertentangan. Semuanya berada dalam kedudukannya masing-masing. Taib. Jadi kembali lagi bahwa pertanyaan manusia akan ditanya pada hari kiamat, dan pertanyaannya bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk konfirmasi atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Itu pelajaran yang pertama. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua, anjuran untuk mengingkari kemungkaran. Anjuran untuk mengingkari kemungkaran. Pelajaran yang kedua ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah terambil dari potongan hadis, hatta yakula
ma mana'aka idza ra'aital munkara an tunkirahu. Allah bertanya kepada hamba itu, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat kemungkaran untuk mengingkarinya? Kenapa engkau tidak mengingkari kemungkaran? Apa yang dimaksud dengan mungkar, para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Kemungkaran itu mencakup semua yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika ada seorang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti dia sedang melakukan kemungkaran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim, beliau memberikan ta'rif definisi mungkar. Al-munkaru ismun jami'un likulli ma nahallahu anhu. Kata mungkar itu adalah nama yang mencakup semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disebutkan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat akan mencegah orang melakukan fahisyah, kekejian, wal munkar, dan dia tercegah dari perbuatan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkar mencakup semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya nahi mungkar, ya, kita melarang kemungkaran, maka umat ini, umat Islam akan terjaga dari keburukan, dari kerusakan dan kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yad'una ilal khair, mengajak manusia dalam kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yang dia mengajak kepada al ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau dibiarkan manusia tanpa ada dai, orang-orang yang memperingatkan, mereka akan rusak, akan hancur. Supaya manusia tetap hidup beruntung, harus ada yang memperingatkan. Sama-sama disebutkan dalam sebuah hadis, ibarat analogi perumpamaan orang yang ingkarul munkar, yaitu seperti seorang atau sekelompok orang yang berada di sebuah kapal. Sebuah kapal, mereka berada di beberapa tingkatan kapal. Di bagian bawah, kalau mereka ini butuh air, ini kan di dalam kapal, ya. Orang-orang yang berada di lambung kapal, kalau butuh air kan harus naik. Naik dulu ke tangga, nanti ke atas, baru nimba air dari lautan. Intinya mereka repot deh, naik turun gitu. Yang di bawah, kalau di atas kan tinggal ngambil. Nah, yang di bawah itu punya inisiatif, ngapain kita naik turun, kita lobangi aja kapal ini. Dilobangi, kalau butuh air kan tinggal ngambil di lubang itu, nggak perlu naik turun. Nah, kata Nabi SAW, kalau semua orang di kapal membiarkan proses pelobangan kapal, dengan analoginya dia, dengan asumsinya dia, kita nggak harus repot naik turun supaya cepat, kita lobangi dikit, ngambil dari situ. Kalau dibiarkan, maka satu kapal akan tenggelam. Harusnya mereka memperingatkan dan melarang itu untuk menyelamatkan semuanya tidak tenggelam. Itu adalah gambaran ingkarul munkar. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa, semuanya mendiamkan, semuanya akan tenggelam. Semua akan terkena adab, terkena siksaan. Tapi harus ada pihak yang mengingatkan. Itu kalau diteruskan mudarat untuk kita semuanya. Dengan adanya para orang-orang yang memperingatkan, ulaika humul muflihun, mereka akan beruntung. Karena kalau enggak, mereka akan tenggelam bersama-sama. Jika tidak ada orang yang mengingatkan manusia meninggalkan dosa dan keburukan, maka siksaan akan ditimpakan kepada mereka secara merata. Jadi kalau dalam analogi kapal tadi, seandainya dibiarkan, yang tenggelam bukan cuma yang lobangi, semua awak kapal tenggelam semuanya. Nggak peduli meskipun dia pembiaran atau ini, yang jelas semua di kapal akan tenggelam bersama dengan tenggelamnya kapal tersebut. Maka kata Nabi SAW, innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syakka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia, jika mereka melihat pelaku kezaliman, falam ya'khudhu, dan mereka tidak mengingatkan, tidak menghentikannya, maka hampir saja Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman yang merata untuk mereka semuanya. Jadi ini loh masalahnya, kenapa kita tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Karena kalau kita diam, pada saatnya nanti semua akan kena musibah itu. Kena
siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sudah turun siksaan, sudah terlambat, maka doa saat itu tidak akan dikabulkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, "la ta'murunna bil ma'rufi," ada lam dan nun taukidnya lagi, "la ta'murunna," sungguh benar-benar engkau mengajak manusia dalam kebaikan, "wala tanhawunna," atau kalian benar-benar mencegah dari anil mungkar, dari kemungkaran, "au la yushikannallaha au la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu," atau kalau tidak Allah akan menurunkan siksaan untuk kalian semuanya. "Tsumma tad'unahu," kemudian kalau ketika itu kalian berdoa kepada Allah, "fala yustajabu lakum," Allah enggak akan ijabah doa kalian, udah terlambat. Jadi kalau musibah sudah datang, bencana massal datang, ada orang doa, tetap akan jalan musibah itu, karena mereka tidak melarang kemungkaran sebelumnya. Kita banyak melihat ya, musibah-musibah besar, sampai pun orang yang baik pun kena semuanya, karena mereka dulu membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka. Jadi itu adalah ayat ini sebagai anjuran, atau potongan dari sebagai anjuran kita harus melarang kemungkaran untuk menyelamatkan kita semuanya. Bahkan disebutkan ya di salah satu kisah ketika dijelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yang mana orang-orang Yahudi mereka itu dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Maka mereka pun berinisiatif, padahal dan mereka ini nelayan ya. Dalam konteks ayat itu mereka seorang nelayan yang pencahariannya, hidupnya ya dari lautan. Nah, yang aneh justru ikan-ikan itu banyak bermunculan itu di hari Sabtu. Kan nelayan kan jaring ya ikan. Banyaknya ikan tuh di hari Sabtu. Maka orang-orang Yahudi ketika datang dai mengingatkan mereka, karena hari Sabtu itu hari besarnya mereka. Jadi kalau umat Islam hari besarnya kan hari Jumat. Kalau orang Nasrani hari Ahad. Bedanya hari besarnya orang Islam dengan orang Yahudi dalam konteks ini, kalau orang Islam itu boleh melakukan aktivitas duniawi, yang penting pas sholat Jumat aja semuanya berhenti. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, wa idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah ada panggilan Jumat, artinya sudah ada adzan Jumat, bahkan kata ulama tafsir adzan yang kedua, maka datangilah seruan tersebut, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ini sebagai dalil bahwa kalau hari Jumat orang Islam boleh nggak jual beli? Boleh, tapi pas Jumatan ditinggal gitu. Seandainya dari pagi nggak boleh jualan, maka nggak ada ayat tadi, wadarul bai', mereka dari pagi nggak jualan gitu. Itu menjadikan isyarat bahwa pagi mereka masih jualan. Bagi yang dagang, kalau dalam konteks yang kerja, mereka masih cari nafkah gitu. Umat Islam boleh di hari rayanya hari Jumat bekerja. Nah, beda dengan syariatnya orang Yahudi. Begitu hari Sabtu mereka harus berhenti total dari masalah ma'isyah. Mereka harus fokus ibadah Sabtu. Bedanya di situ. Jadi kita masih lebih ringan. Nah, orang-orang Yahudi mereka itu ngakalin ya. Mereka masang jaringnya itu hari Jumat, dipasang, seret. Sabtu kan datang itu ikan-ikan. Hari Ahadnya diambil, seret gitu. Jadi kena ikan-ikan itu. Jadi mereka tidak mengambil ikan hari Sabtu, tapi ngambilnya hari Ahad, masangnya hari Jumat gitu. Nah, kelakuan ini dilakukan oleh banyak. Jadi awalnya satu orang berhasil, diikuti oleh nelayan-nelayan yang lain. Sehingga akhirnya banyak nelayan-nelayan yang melakukan hal yang sama. Datanglah dai, diperingatkan, ini nggak boleh kayak gini nih. Dainya orang Yahudi ya zaman itu, ini nggak boleh seperti ini melanggar dari apa yang Allah tetapkan, tidak boleh. Maka Yahudi terbagi menjadi 3 kelompok. Bani Israil terpecah menjadi 3 kelompok. Ada orang-orang yang ngikutin dai, tapi nggak banyak, sedikit sekali. Ada orang-orang yang tawakuf, udahlah nafsi-nafsi, ngapain ngurusin orang kerja. Ada yang melanggar, jadi sengaja melanggar, dan ini banyak sekali. Akhirnya diingatkan,
Dan setiap kali dai itu menyampaikan dakwahnya, ngingetin Sabtu jangan kerja, Sabtu fokus ibadah, selalu begitu, selalu ada penolakan, selalu ada orang-orang yang mencibir dai tersebut, selalu ada. Tapi dai itu nggak berhenti menyampaikan dakwah, selalu. Sampai pada suatu ketika dia masuk ke kampung, nih hari Sabtu nih, atau hari setelahnya ya, hari Ahadnya. Jadi dakwah lah, ngingetin mereka untuk taubat dari yang hari kemarin. Ketika dai itu masuk ke kampung itu, disampaikan kalian jangan nyari lagi ikan hari Sabtu, nggak boleh. Kok tumben ya? Kok nggak ada yang larang gitu? Kok sepi? Padahal biasanya itu datang keluar, kamu itu gini, keluar bantahan-bantahan dari warga sekitar. Tapi ternyata hari itu tidak ada. Kemudian dikaget, loh kok nggak ada? Lalu datanglah kera-kera kecil yang mendatanginya sambil menangis. Kemudian dai mengatakan, aku sudah melarang kalian dari hari ini. Mereka benar-benar berubah menjadi kera, tapi kera itu nggak beranak pinak, hanya sekitar sepekan semuanya mati. Jadi jangan menganggap kera itu punya anak, punya cucu, punya cicit sampai jadi manusia gitu ya, nggak ada. Jadi yang benar mereka tidak tersesat sedikit pun. Intinya bahwa ada orang-orang yang melarang dari kemungkaran, ketika sudah ditimpakan semuanya terkena musibah tersebut. Taib, kemudian pelajaran yang terakhir, yang ketiga ya dari hadis yang mulia ini, mengingkari kemungkaran dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadat. Mengingkari kemungkaran dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadat. Maslahat itu kebaikan, mafsadat kerusakan ya, secara terjemah bahasa. Tapi kita ulang dulu ikhwah sebelum mana jelaskan poin terakhir dari hadis mengingkari kemungkaran. Ada 3 pelajaran. Apa yang pertama? Manusia akan ditanya pada hari kiamat. Pertanyaan hari kiamat terbagi berapa tadi? 2. Ada pertanyaan yang dinafikan, ditiadakan, ada pertanyaan yang ditetapkan. Pelajaran yang kedua, anjuran untuk mengingkari kemungkaran. Apa dampaknya kalau tidak ada orang yang mengingatkan kemungkaran? Dampaknya apa? Orang bekuan terkena azab dan doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengingkari kemungkaran dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadat. Ini bagus para jamaah. Jadi supaya kita tidak hanya semangat 45 niatnya ingin ingkarul mungkar, tapi justru mendatangkan keburukan lebih besar. Nah, ini menjadi pelajaran penting buat kita. Pelajaran yang ketiga ini terambil dari bagian akhir hadis, fa idza laqanallahu 'abdan hujjatahu. Hamba ini kan ditanya tadi, apa yang menyebabkanmu tidak mengingkari kemungkaran? Dia diam, bingung mau jawab apa ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hujahnya, diberitahu ini loh kunci jawabannya. Kalau ditanya itu jawabannya ini. Fa idza laqanallahu 'abdan hujjatahu. Ketika Allah sudah membisikkan jawabannya kepada hamba itu, qala, dia menjawab, ya Rabbi, rajautuka wa fariktu minan nas. Wahai Rabbku, aku ini berharap kepadamu, tetapi aku takut kepada manusia. Perkataan ini, fa idza laqanallahu 'abdan hujjatahu, ketika Allah membisikkan hujahnya, ini loh jawabannya yang benar ketika ditanya seperti itu, menunjukkan, kata para ulama syurah, menunjukkan bahwa seorang tidak tercela ketika meninggalkan nahi mungkar karena takut terhadap manusia, tidak tercela. Jadi misalnya ada orang melihat kemungkaran dan dia tidak mengingkari kemungkaran, diem. Kenapa? Karena takut nanti kalau dia membantah, ngelawan, keluarganya disakiti. Kalau dia ngelawan, dia dikeluarkan dari kampung itu. Intinya dia takut dengan manusia, sehingga dia pun tidak menyampaikan larangan, maka ini tidak tercela. Dia tercela. Ya meskipun itu kurang bagus ya, cuman kita bahasnya tercela enggaknya, enggak tercela. Karena tadi jawaban itu justru yang memberitahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini loh jawabannya. Begitu. Seandainya dia salah kan enggak mungkin ya. Jadi itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perhatikan sisi pendalilannya. Jangan sampai seorang muslim dan muslimah ketika mengingkari satu kemungkaran justru mendatangkan kerusakan yang jauh lebih besar. Misalnya ada seorang melakukan kemungkaran. Karena dia melakukan kemungkaran, seorang datang melarang. Karena dia datang, dia dianggap provokasi. Keluarganya diintimidasi, anaknya diganggu, macam-macam. Madorotnya lebih besar daripada dia cuma diem aja. Seandainya dia diem, nggak terganggu keluarganya.
Dan itu nggak sampai madharat besar. Tapi ketika dilawan, ketika ditentang, justru mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Jadi kembali lagi, ingat ya, ingkarul mungkar jangan sampai mendatangkan kerusakan yang jauh lebih besar. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Kata beliau, la yatadammanun nahyu anil munkari husula ankara minhu au fawatu ma'rufin arjaha minhu. Mencegah kemungkaran tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, husula ankara minhu, yang lebih ankar, lebih mungkar dari yang dilarang, au fawatul ma'rufin arjaha minhu, atau menghilangkan kebaikan yang lebih banyak. Jadi ketika ingkarul mungkar harus diperhitungkan. Apa yang diperhitungkan? Masalah dan mafsadatnya. Jadi tidak hanya sekedar semangat, yang penting kita sampaikan, enggak juga gitu loh. Enggak juga, kadang-kadang kita diam karena mengingat kalau kita cegah sekarang justru datang kemungkaran yang lebih besar. Taib, sebelum kita teruskan ya. Suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kan kita tahu Syekhul Islam ini ulama yang luar biasa ya. Negerinya pernah diserang oleh tentara Tartar. Beliau adalah seorang dai biasa, maksudnya itu bukan orang dari jalur militer, bukan orang yang memang biasa di kancah perang. Beliau berdakwah, pendakwah. Nah, negerinya itu suatu ketika dikuasai, dijajah oleh Tartar, ringkasnya begitu. Sehingga namanya juga penjajah ya. Lama mereka berkuasa di sana. Penjajah ini salah satu ya, namanya juga penjajah ya. Mereka ini biasa minum khamr. Yes, minum khamr, macam-macam lah, namanya juga penjajah. Kalau orang baik kan enggak kayak gitu. Jadi dia minum khamr di sebuah tepi jalan. Murid-muridnya karena tahu kan minum khamr dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ini bukan dosa kecil. Ini harus dicegah ini. Karena kalau dibiarkan nanti kita tertimpa musibah, tertimpa sisaan. Maka muridnya berinisiatif untuk mencegah mereka berhenti minum khamr. Pengen dikasih tahu supaya berhenti, jangan minum khamr. Kata Syekhul Islam, jangan dilarang. Karena kalau mereka sampai dilarang, mereka tersinggung, maka mereka akan membunuh kita, bahkan membunuh kaum muslimin. Jadi dianggap kaum muslimin ini sebagai orang-orang yang membangkang kepada mereka. Jadi niatnya memberhentikan minum khamr, mungkin orangnya nggak akan berhenti, justru malah marah. Mereka akan membunuh kaum muslimin dan melakukan kerusakan yang sama di esok hari. Jadi kata Syekhul Islam, mereka minum khamr lebih aku sukai daripada mereka tidak mabuk nanti membantai kaum muslimin. Biarin sudah, mereka mabuk tetapi yang penting tidak sampai membunuh kaum muslimin. Lebih menyelamatkan nyawa orang banyak meskipun mereka melakukan kemungkaran. Bisa dipahami ya? Kenapa tidak ingkarul mungkar? Karena khawatir mendatangkan kerusakan yang jauh lebih besar. Sehingga harapannya dari sini kita faham, tidak hanya semangat 45 loh jamaah, tapi antum harus ngitung. Kalau anak larang orang ini si fulan, apa efeknya? Nanti jangan-jangan justru kajian dihentikan, kajian diganggu dan sebagainya. Jangan sampai. Karena jangan sampai melakukan satu tindakan, menghentikan satu kemungkaran, mendatangkan kemungkaran yang lain. Namun seorang muslim tetap harus mengingkari kemungkaran dalam hati. Jadi kalau kita nggak mengingkari dengan lisan, dengan tangan, maka yang wajib mengingkari dengan hati. Pertanyaannya, bagaimana bentuk pengingkaran dengan hati? Bentuknya adalah kita harus tetap muncul kebencian. Benar, ini salah, itu dosa. Muncul seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus berpindah dari tempat kemungkaran itu. Harus pindah. Misal, ada majelis, ada orang-orang yang duduk berkerumun. Awalnya sih masih baik-baik yang dibahas. Udah mulai bahas fulan, bahas ini, bahas itu. Yang kita tahu, wah ini sudah arahnya ke ghibah ini. Ini udah ghibah nih. Kita coba tawarkan tema-tema diskusi baru. Sekarang lagi rame loh ini, nggak tertarik mereka. Tetap bahas fulan, fulan. Aduh, nggak tertarik. Kan kalau bisa kita alihkan pembicaraan, kita angkat tema-tema baru. Lagi rame nih, promo ini gitu kan. Siapa tahu mereka ganti pembicaraan gitu ya. Nggak tertarik. Mereka lebih tertarik untuk bahas masalahnya fulan gitu. Maka di antara bentuk ingkarul mungkar dengan hati, caranya gimana? Kita harus tahu ini ghibah, ini nggak benar ini, seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, antum harus pergi. Jadi jangan ghibah, nggak apa-apa, nah nggak ikut-ikut pokoknya. Nggak boleh. Kita harus bentuk ingkarul mungkar keluar.
Sehingga mengingkari dengan hati itu adalah kewajiban, sedangkan mengingkari dengan tangan dan lisan itu sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana tingkatan dalam ingkarul munkar, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya diganti dengan tangannya, dirubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu minimal dengan hati. Wa dzalika at'aful iman, dan itu adalah tingkatan iman yang terendah. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Arba'in An-Nawawi? Kata beliau, annal inkara bil qalbi fardun. Kata dia ada 3 tuh. Mengingkari kemungkaran ada 3. Pertama dengan tangan, yang kedua lisan, yang ketiga dengan hati. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, annal inkara bil qalbi fardun ala kulli muslimin. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu kewajiban tiap muslim, fi kulli halin, dalam tiap keadaan. Wajib dia mengingkari, ini dosa, ini maksiat, ini enggak benar. Wa ammal inkaru bil yadi wal lisani fa bihasabil qudrah. Adapun pengingkaran dengan lisan, dengan tangan itu mengikuti kemampuan. Jadi kalau dia nggak mampu dengan lisan, nanti kalau disampaikan justru malah maldharat, ya jangan. Tapi minimal dengan hati. Sehingga ketika seorang ini melihat kemungkaran, jangan terburu-buru dilarang. Kenapa nggak terburu-buru dilarang, ikhwah? Karena jangan sampai mengingkari itu mendatangkan mafsad lebih besar lagi. Dan yang paling penting, tetap harus ada pengingkaran dengan hati. Bentuk pengingkaran dengan hati apa? Kita meninggalkan tempat itu dan membenci kemungkaran itu. Karena kalau orang itu sudah tidak membenci, ya, nanti ada normalisasi. Jadi awalnya dia benci dengan maksiat, karena terus akhirnya ya sudahlah, biarkan. Apalagi masalah khilafiyah misalnya gitu. Awalnya dia benci jadi normal, lama-lama suka. Wih, bagus juga ya. Jadi akhirnya ikut. Ini yang bahaya. Jadi tetap harus ada ini mungkar nggak benar. Sehingga tidak terjerumus ke sana. Yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya di pembahasan yang ketiga ini, dalam ingkarul munkar dibutuhkan pertimbangan. Apa pertimbangannya? Sisi maslahat kebaikan dan sisi mafsadat. Jangan sampai seorang muslim semangat 45, yang penting maksiat udah ana hentikan. Kalau ini tidak dipertimbangkan, justru mendatangkan kemudorotan yang besar, bukan hanya kepada dia, kepada orang-orang seperti dia, bahkan kaum muslimin secara umum. Jadi justru mendatangkan keburukan, dan itu lebih parah. Sebagai penutup, ana bacakan perkataan Sufyanus Tsauri yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa man kana fihi khisalun thalathun. Hendaknya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ngajak orang ke kebaikan, jangan melarang orang dari keburukan, kecuali orang yang punya 3 sifat. Jadi punya 3 sifat. Ini kriteria orang yang boleh ngajak orang dalam kebaikan, melarang dari kemungkaran. Kalau konteks tadi dalam ingkarul munkar, melarang kemungkaran. Ada punya 3 sifat. Apa sifatnya? Yang pertama, rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Yang pertama, dia harus rafiq, dia harus lemah lembut ketika mengajak dan melarang. Jadi harus baik, bahasanya santun, tidak menghakimi, tidak memvonis. Dia ngajak, sebaiknya seperti ini, jangan seperti itu, banyak orang yang terganggu. Pakai bahasa yang lemah lembut, rafiq, ketika ngajak kebaikan atau melarang. Kemudian yang kedua, adlun bima ya'muru adlun bima yanha. Dia harus adil ketika mengajak dan juga ketika melarang. Dan yang ketiga, ini yang kita bahas, alimun bima ya'muru alimun bima yanha. Dia harus berilmu di dalam mengajak orang dan berilmu dalam melarang orang. Karena maksiat itu bertingkat-tingkat para jamaah. Jadi maksiat beda-beda. Memang semuanya dosa, tapi kalau kita terpaksa milih, kita harus tahu mendingan ya, meskipun nggak boleh ya. Tapi kalau nggak ada pilihan, masih mending itu daripada yang ini. Jangan sampai dia dilarang dari yang itu, justru melakukan yang lebih besar lagi. Ini butuh ilmu, butuh ilmu.
Kalau dia minum khamr, masalahnya di dia, selesai. Dia maksiat dia sendiri. Tapi kalau dia dilarang, dia marah, sekampung kena semua. Kena semua. Jadi dia harus alimum bima ya'mur wa alimun bima yanha. Tahu memerintahkan ini seperti ini, melarang itu begitu. Sama, misalnya ada orang yang baru tobat dari maksiatnya. Jangan semuanya diperintahkan. Antum harus sholat, puasa Senin Kamis. Seharusnya dia yang penting tauhid dulu, yang penting tauhid ngaji, sudah itu dulu. Yang selebihnya sambil jalan. Karena dia tahu ketika tauhidnya bagus, dia ngaji pelan-pelan akan berubah jadi baik. Kembali lagi, ternyata dalam mengajak kebaikan dan melarang dari kemungkaran harus ada ilmunya. Salah satunya adalah mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadat. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, diskusi yang sangat luar biasa. Semoga menjadikan kita semakin arif dalam mengajak manusia melakukan kebaikan serta melarang dari keburukan.